absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Langsung saja. Hari ini kita akan membahas tentang akhlak tercela kepada sesama manusia. Sebelum kita memasuki pembelajaran, sebaiknya kita itu terlebih dahulu tahu tujuan dari pembelajaran itu apa. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sifat hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan contoh dan dampak negatif dari sifat hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan simulasi akhlak tercela seperti hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Selanjutnya, Ibu ada sedikit motivasi buat kalian. Saksikan videonya. ออกมานี่เลยนะไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมานี่เอาไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่ฮะ เจ๊แป๊บนึงแม่ป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ หมวยเกาเหลาจ๋อนั่งเลยครับนั่งเลย ป๊า จัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไร
Nah, di sini ibu fokusnya ke 5 akhlak ya. Akhlak tercela. Yang pertama itu hasad, yang kedua dendam, yang ketiga hibah, yang keempat fitnah, dan yang kelima namimah. Apa itu pengertian hasad? Coba ada yang tahu? Ya, benar sekali. Hasad itu artinya adalah iri hati atau dengki. Nah, sedangkan menurut istilah, iri itu adalah kurang senang melihat orang lain mendapatkan kesenangan atau kenikmatan. Dia merasa cemburu atas apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu adalah pengertian dari iri. Biasanya orang yang memiliki sifat iri itu akan selalu merasa tidak tenang hatinya bila melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Iri itu perlu kita hindari, perlu kita jauhkan dari diri kita, karena penyakit ini sangat berbahaya dan memiliki dampak yang tidak baik. Larangan bersifat hasad ini dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walin-nisa'i nasibun mimma iktasabu. Waslullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian, kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada kebahagiaan daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada kebahagiaan yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat tersebut itu menjelaskan bahwa kita sebagai manusia itu dilarang untuk memiliki sifat iri. Karena apa? Karena Allah itu telah memberikan karunia-Nya sesuai dengan usaha kita. Ada 1257 dari Abu Hurairah yang intinya itu membahas bahwa jagalah dirimu dari sifat hasad. Kenapa? Karena hasad itu dapat merusak pahala kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Allah itu memerintahkan kita untuk menjaga hati kita, menjaga diri kita dari perbuatan hasad. Karena hasad itu dapat merusak, ya benar sekali, merusak pahala kita. Pahala amalan kita itu bakalan hilang kalau kita memiliki sifat hasad. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang memiliki sifat hasad itu seperti apa? Biasanya orang yang memiliki sifat hasad itu perilaku iri dan dengkinya itu menonjol. Dia tidak pernah merasa senang melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Yang kedua, dia selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, dia tidak mau menerima kelemahan atau kekurangan dirinya. Dan dia selalu tidak mau mengakui kelemahan dan kelebihan orang lain. Terus selanjutnya ibu ada video ya, disaksikan dulu. Ini contoh dari sifat hasad. Oh, si pulsa. Pulsa berapa? Pulsa 20 ada nggak? Ada. Berapaan, Mbak? Pulsa 20, 21. Oh, 21. Emang kenapa, Mas? Kemarin saya beli di sana. 22, Mbak, mahal. Makanya kalau belanja jangan di sana memang mahal. Mendingan belanja di sini aja, Mas. Kalau gitu besok-besok saya belanja sini deh, Mbak. Apa ada nggak, Mbak? Nah, Mas.
Kartu perdana. Kartu perdana. Ntar ya mas ya, saya cariin dulu. Aduh, kosong mas. Aduh, kok bisa kosong, Mbak? Stoknya mungkin mas kurang. Padahal murah sini semua ya, Mbak. Ya sih. Di sebelah ada nggak, Mbak ya? Saya malas jauh-jauh, Mbak. Kayaknya nggak ada deh mas. Mendingan ke toko depan aja mas. Kalau di sana mah nggak bagus. Atau saya cek dulu deh, Mbak. Aduh, udah dibilangin mas, jangan belanja di sana. Di sana mah mahal. Mendingan belanja di sini ataupun di depan. Dari contoh tadi, contoh-contoh perbuatan hasad itu dapat kita ambil hikmahnya, yaitu hasad itu tidak baik bagi diri kita. Selain itu, hasad juga memiliki dampak negatif yang sangat menonjol. Salah satunya, jika seseorang yang memiliki sifat hasad itu akan selalu mencari-cari kesalahan orang lain, hatinya tidak akan pernah tenang dan selalu merasa gelisah. Selain itu, sifat hasad itu bertentangan dengan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang tahu kenapa? Coba, ada yang mau menjawab? Gak ada ya? Ya, jadi kenapa bertentangan dengan Pancasila sila kedua? Karena sifat hasad ini sama saja kita tidak dapat adil terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Sifat kemanusiaannya itu sudah hilang. Jadi dia itu akan selalu merasa iri dengan apa yang dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya, poin kedua ya, dendam. Coba, ada yang berani menuliskan di sini apa pengertian dari dendam? Berani nggak? Ada loh di buku halaman 109. Ya, dendam itu adalah amarah yang terpendam. Amarah yang terpendam atau amarah yang disimpan di dalam hati dan sewaktu-waktu amarah itu akan dibalaskan kepada seorang itu yang dinamakan dendam. Itu ada 3. Yang pertama, perilaku dendam itu selalu menyimpan amarah yang meluap-luap. Selalu menyimpan amarah yang meluap-luap. Yang kedua, tidak pernah mau memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, dia memiliki sifat yang egois dan mudah tersinggung. Coba kalian ada yang memiliki ciri-ciri itu? Tidak ya? Oke, masih semangat belajar kan? Ini kelas 8, masih semangat belajar gak? Oke, bagus. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan video terlebih dahulu ya. Ini contoh dari perbuatan dendam. Nama saya Mail. Saya seorang pedagang tukang sayur keliling. Pendapatan saya per hari ya lumayan, bisalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. 1 orang istri dan 2 anak yang masih kecil. Dulu bisa dibilang saya cukup mapan, karena setiap hari dagangan saya laris dan tidak ada pesaing. Dan hampir seluruh warga sekitar
membeli belanjaannya kepada saya. Namun, semenjak munculnya pedagang lain yang ikut-ikutan seperti saya, omset saya otomatis menurun. Semenjak itu saya sempat stres dan dendam kepada pesaing saya. Ya, dari video tadi bisa kita ambil hikmah dari perbuatan dendam itu yang memiliki dampak negatif bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Coba ada yang berani menyebutkan satu dampak dari dendam? Berani? Ya, kamu coba apa? Iya, benar sekali. Tidak disukai orang lain. Ya, orang yang memiliki sifat dendam pasti tidak disukai oleh orang lain. Yang kedua, siapa? Ya, kamu coba apa? Ya, hidupnya akan tersiksa karena sifat dendam tersebut. Akan selalu merasa gelisah dan tidak tenang. Yang ketiga, hidupnya bergelumur dengan setan. Yang keempat, tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah tidak menyukai orang yang memiliki sifat dendam. Kita ke poin ghibah. Ghibah itu apa sih? Ada yang tahu apa itu ghibah? Ya, benar, menggunjing. Biasanya yang suka menggunjing itu ya kaum perempuan. Benar sekali. Terkadang kita itu tidak sadar apa yang kita bicarakan pada saat bersama dengan teman-teman itu ternyata lama-kelamaan akan menyebabkan ghibah. Nah, pengertian ghibah tersendiri yaitu suatu perbuatan atau tindakan membicarakan aib atau kekurangan orang lain, tetapi orang yang dibicarakan tersebut tidak ada di depannya atau di hadapannya. Itu yang dinamakan ghibah. Kemudian bentuk perbuatan ghibah itu seperti apa? Yang pertama, coba buka di halaman 111. Itu ada ya? Ayo baca. Yang pertama, iya, benar. Ya, terima kasih ya. Selanjutnya, coba ditonton dulu ya. Ini video tentang contoh perbuatan ghibah. Apaan? Dia tuh si Indah. Tadi dia buka satpam. Pasti dia cari perhatian deh sama aku. Sisira? Iya. Soalnya tadi aku lihat dia di depan situ. Gimana sih nggak boleh kita tahu nanti tunggu permusuhan. Kan ini masih pagi. Nggak boleh gosip. Tuh apa sih kamu Cik? Udah deh diam aja. Penjelasan video ini perlu kita ketahui bahwa akibat dari perbuatan ghibah itu dapat yang pertama memutuskan tali silaturahmi, yang kedua menimbulkan permusuhan dan pertengkaran dengan orang lain, yang ketiga mendapatkan kutukan dari Allah karena Allah tidak menyukai orang yang suka menghibah, yang keempat termasuk orang yang memiliki akhlak tercela. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, kita lanjut.
dengan kenyataan yang ada. Jadi ini masih mengira-ngira. Membicarakan orang lain yang belum tentu benar kenyataannya. Orang-orang yang memiliki sifat fitnah dampaknya sangat besar dan sangat berbahaya, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 217. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fitnatu akbar minal qatl. Yang artinya sesungguhnya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, dari pengertian itu, dari ayat ini bisa kita garis bawahi bahwa fitnah itu sangat dibenci oleh Allah, dan kita harus benar-benar menjauhi sifat fitnah. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat fitnah yang pertama, ayo coba, ada yang tahu? Ya, menyebarkan isu atau gosip yang tidak benar. Yang kedua, apa? Menyebarkan berita dusta, ya. Memberikan kesaksian palsu, benar sekali. Nah, sekarang coba anak-anak kalian saksikan contoh dari perbuatan fitnah. Aku memang tak puas hati dengan korang. Dah lama aku diam. Hari ni aku nak bersemuka dengan korang. Kau dengan Mama ni? Apa benda ni bro? Apa masalah kau? Mulut kau tu memang cilaka. Makin menjadi-jadi korang Kau fikir aku tak tahu ke? Ha? Kau fikir aku ni bodoh ke? Ha? Mulut lokang. Apa benda ni? Aku tak faham lah. Kau ni apa hal? Mulut korang tu jaga sikit Sekali lagi aku dengar korang cakap yang bukan-bukan pasal aku pelasar korang. Cukup. Faham? Dari contoh itu kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa bagi orang yang memiliki sifat fitnah itu akan memiliki dampak negatif. Yang pertama, tidak disukai oleh orang lain. Jelas itu ya. Siapa orang yang suka sama orang yang suka fitnah? Pasti gak ada dan gak punya teman. Selanjutnya, jiwanya akan selalu merasa gelisah. Itu pasti. Karena dia itu akan takut merasa bahwa nantinya fitnah yang disebarkan itu akan terbongkar kebohongannya. Benar? Yang ketiga, dampak negatifnya itu mendapatkan dosa yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang terakhir yaitu tentang namimah. Apa itu namimah? Ada yang tahu? Tidak senang orang lain hidup rukun dan tentram, ya. Yang kedua, ya, suka mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga, selalu mengadu domba dan menyebarkan berita bohong yang sifatnya menghasut. Ya, benar. Contoh dari perbuatan namimah. Kamu mau tahu nggak sih dia ngomong apa? Kak, ini tesnya. Ya, makasih Wes. Ngomongin apa dia?
Tika bilang kalau dulu lu sekolah suka dandan ya? Hah? Suka dandan? Ya, Maksudnya apa? ya semacam kayak lu cari-cari perhatian cowok gitu. Ya ampun, jadi dia bilang aku kecantilan. Ya gitu deh. Ih, dasar ya. Kamu tau gak sih kalau dulu setiap kali makan aku yang bayar. Itu kan pelit. Itu ada dua akibat. Yang pertama dengan Allah, yang kedua dengan orang lain atau dengan sesama manusia. Yang pertama dengan Allah, rasa tidak tenang di dalam hati dan khawatir akan kebohongannya terbongkar. Itu untuk diri sendiri. Untuk yang berhubungan dengan Allah, dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Yang ketiga dengan orang lain, itu munculnya rasa benci antara kedua belah pihak yang akan terus berlanjut dan mengakibatkan adanya dendam, rusaknya hubungan persaudaraan, silaturahmi dengan orang lain. Yang ketiga, menyebab pertikaian. Itu jelas ya. Nah, dari 5 akhlak tercela di sini, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum ibu mengambil kesimpulannya? Sebelum ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, coba buka halaman 116. Itu ada soal-soal. Besok dikerjakan ya. Nanti dikerjakan di rumah. Besok pertemuan yang akan datang kita akan bahas bersama